Pagi, selamat pagi Abah. Good morning, Sasa. Good morning. This morning, Abah, Sasa. this Oke. iya Ini di mana, Sasa? Kok beda? Halo, suara mau putus. seberani Abah ini coba di luar. Aja deh biar lagi di luar kota Abah, lagi di suaranya Sasa Oh, apa? Halo, enggak. Oke, oke, lancar kok. halo, Oke, mm-mm. Oke, cari kedengaran. Abah kedengeran. Ini Mm-mm. Abah apakah pagi ini? Suara Halo, putus. Ya, delay ya suara Sasa. Iya kenapa, suara Bung putus. Zulfa? Oke Mas, sekarang masih putus-putus Sudah, Abah? oke. Enggak, sudah, oke. Sudah oke. Apa kabar hari ini Abah? Ya, biasa. Nanti sebentar lagi saya Hari berangkat. ini Abah Mungkin berangkat sinyalnya Mbak kemana? Sasa ini Abah. Oh ini, Oke, enggak apa-apa. iya Mm, serius. Oke, nah mm, sekarang sekarang sudah lumayan. Sekarang sudah ya. lumayan. Oke, Ah, Abah mm-mm. udah. Halo, Mas Zulfa, apakah suara Sasa masih delay? Enggak, sudah bagus. Oke sip. Nah, Mm-mm. Abah hari ini mohon maaf sebelumnya karena Sasa lagi di luar kota ini, jadi sinyalnya Mm-mm. ngedelay gitu. Ya. Kayaknya memang harus ganti provider. Tapi Ada kan? saya nonton sepak bola juga hari ini Amerika lawan Australia itu mungkin kedipnya bukan kedip lagi ya. Sinyalnya hilang begitu. Saya hitung karena sering kemudian mulai saya hitung begitu sampai 5 saya hitung lagi. Jok, jangan-jangan Hmm. sering. Begitu sampai 15 kali hilang gambarnya dari layar. 15 kali kan banyak sekali. 15 Kemudian saya kali. berhenti menghitung. Saya berhenti menghitung. Saya tidak tahu apakah di rumah saya gambarnya hilang. Kemudian dia muter-muter-muter cari sinyal begitu. Kemudian juga setelah saya hitung kok sudah 15 kali ya, saya berhenti menghitung. Apakah setelah saya berhenti menghitung, karena saya takut jangan-jangan ini hilang terus gambarnya karena saya hitung berapa kali. Gitu. Kemudian saya begitu 15 kali terganggu sekali. Kemudian saya berhenti menghitung. Siapa tahu dengan saya berhenti menghitung, maka gambarnya tidak hilang lagi. Ternyata hilang terus. Sehingga saya nggak tahu. Mungkin sampai 30 kali atau apa gitu. Atau lebih bahkan. Hmm. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. tidak hanya Sasa yang terganggu sinyalnya. Piala Dunia di Hmm. TVRI juga terganggu. Oh, Tapi eh, mungkin saja di rumah saya. Mungkin saja saya tidak tahu. Apakah penonton lain juga merasakan itu? Ini redaksi ada yang nonton nggak? Apakah juga mengalami hal yang sama? Nggak tahu. Belum nonton kami nggak tahu Pak. nah, Ini ini tapi jam 2 tadi saya nonton Amerika lawan Australia dan Amerika betul-betul berubah sepak bolanya. Bagus sekali. Hmm, dan hmm, umpan-umpan pendeknya sangat mengesankan. Hmm, Nanti hmm, Amerika ini sudah pasti lolos dari babak penyisihan karena sudah menang mm-mm, 2 kali, tinggal akan melawan Turki mestinya. Ya, mm-mm, mm-mm, ya. mm-mm, Nah, mm-mm. kalau sampai Turki menang pun Amerika rasanya sudah lolos. Nah, tinggal nanti yang tersisih apa satunya Bosnia atau apa gitu. Yang tersisih siapa? Mungkin Bosnia hampir pasti tersisih. Tinggal apakah Australia akan tersisih atau Turki akan Mm-mm. tersisih. Amerika udah pasti lolos. Ini berita besar karena Amerika kan tidak terlalu berpengalaman sepak bola, tapi ternyata hebat sekali. Saya terkesan dengan pelatihnya karena pelatihnya ini pernah melatih Tottenham. Tottenham itu Tottenham di Hmm. London Utara. Saya pernah ke stadionnya dan waktu itu hampir saja juara champion Tottenham. Jadi saya terkesan dengan pelatihnya dan kelihatannya permainan tim Amerika sekarang sangat dipengaruhi oleh pelatihnya. Wah, umpan-umpan pendeknya sangat dominan dan bagus-bagus. Oke, ya udah. Hmm. Ini banyak yang nggak suka sepak bola juga, jadi
Cukup di sini dulu berita sepak bola. Berita lain ini, Bah, yang tentang sama dengan Amerika, tetap masih ada Amerikanya kan katanya sudah menandatangani elektronik sign gitu ya dengan Iran begitu. Tapi yang saya perhatikan ini kan katanya di tulisan Abah hari ini langsung BBM tuh turun, Bah ya di Amerika turun meskipun Abah juga mengatakan bahwa setiap daerah punya kebijakan beda-beda tapi turun. Kalau di Indonesia ini kok kayaknya dari kemarin nggak ada isu-isu mau turun ya, Bah, Pertamax sih, Bah. Saya kira Apa jangan gimana? terlalu berharap dulu. Oh Pertama gitu. akan segera turun Mm-mm. karena nanti Anda kecewa. Kan kita pengen hidup bahagia dan Hmm. hidup bahagia itu kan antara lain bisa ditempuh dengan cara Mm-mm. jangan terlalu berharap banyak agar tidak kecewa. Begitu. Nah, karena itu meskipun berita-berita perdamaian sangat dominan sekarang dan Mm-mm. harga minyak dunia mulai turun, juga jangan terlalu berharap pertama akan segera turun. Karena nanti kalau Anda terlalu berharap besok misalnya turun, kemudian tidak turun, kan Anda kecewa. Anda Iya, iya, kehilangan iya. kebahagiaan. Jadi mendingan ya kita sabar begitu. Ya bahwa di Amerika BBM langsung turun harganya, ya Mm-mm. kita nikmati saja bahwa oh Amerika begitu. Hmm. Tetapi begini supaya fair. Di Iya. Amerika itu begitu harga minyak naik, dia juga BBM juga naik. Kalau kita kan harga minyak naik kan tidak otomatis harga BBM naik. Kapan itu kan kita masih menurut saya berbulan-bulan kan. Kan harga BBM naik kan mulai Februari. Iya, Pertama iya, kan iya. naik baru akhir Barusan Mei baru ini atau ya. Iya, baru iya, akhir awal Mei, Juni. berarti kan Mm-mm. Maret, April, Mei, 3 bulan kita menikmati harga BBM yang tidak naik meskipun harga minyak dunia naik. Nah, waktu itu di Amerika sudah langsung naik. Begitu harga minyak Hmm. naik, besoknya sudah langsung naik di Amerika. Jadi kalau bisa sekarang Amerika sudah mengalami penurunan harga BBM, ya kita Mm-mm. mungkin 3 bulan lagi. Kalau kemarin startnya telat 3 bulan, ya mungkin kita Harus nunggu mulai 3 bulan juga lagi tiga ya. bulan lagi. Bahwa akan turun sebulan lagi kan bahagia kan? Ya. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau Mm-mm. kita sudah menyangka bahwa Pertamax baru akan turun 3 bulan lagi dan ternyata sebulan lagi sudah turun, kan bahagia, happy. Jadi Tuh. Jadi memang carilah kebahagiaan dengan cara membayangkan Pertamax baru akan turun 3 bulan lagi. waduh. Waduh, itu berarti kalau harapan itu kayak anak kecil. Ayo nanti kalau rapotnya bagus, mama beliin ini ya, gitu kan, hadiah gitu ya. Nah ini juga sama ini, rapot kita harus bagus dulu apa gimana, bah, baru diturunkan Pertamaxnya. Perkiraan banyak orang, banyak ahli ya, bukan bukan Mm-mm. saya saja. Nah, Mm-mm. saya kan tidak ahli, tapi saya Mm. juga memperkirakan seperti itu. Tapi keperkiraan banyak ahli, Pertamax nanti turun kira-kira setelah harga minyak dunia menjadi $75 per barel. Nah, Oh. sekarang kan sudah turun, sempat 110, sempat 110 sebentar, kemudian 105, kemudian 100 sekian, kemudian 100, kemudian 90, dan begitu ada kabar bahwa Iran Amerika sepakat berdamai, kemudian turun menjadi 85. Dan Mm. kemarin sudah turun lagi, kemarin dulu sudah turun lagi menjadi 82. Kemarin sudah turun menjadi 79. Nah, hmm, ini tentu akan ditentukan langkah-langkah setelah perdamaian. Artinya, apakah kedua belah pihak betul-betul konsekuen terhadap perdamaian itu? Artinya betul-betul dilaksanakan. Nah, Mm-mm. tanda-tanda dilaksanakan pertama adalah di pihak Iran, Mm-mm. apakah mau membuka Selat Hormuz. Dan rasanya hari ini akan dibuka Selat Hormuz. Nah, Mm. tetapi setelah bersamaan dengan pembukaan Selat Hormuz, Iran akan melihat apakah uang saya cair. Begitu. Iya, Nah, iya, 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 iya. karena ini kan take give gitu dan harus bersamaan. Nah, Mm-mm. itu yang pembicaraan yang paling krusial saya kira. Karena Iran ini kan merasa tidak bersalah.
kok tiba-tiba Oke. diserang, banyak Hmm. kehancuran terjadi. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kehancuran selama ini? Nah, Iran kan menganggap Amerika harus bertanggung jawab, mestinya dengan Israel, tapi kan Iran nggak mau ngomong begitu, ya harus Amerika. Nah, Amerika kan tidak mau membayar begitu banyak, kan ini nggak tahu perasaan Amerika bagaimana. Tetapi kan kalau membayar bukan soal uangnya, kalau uang sih mungkin Amerika banyak lah. Tetapi kan kalau Amerika membayar kehancuran itu berarti kan Amerika merasa bersalah. Dan kemarin Iya, kita iya, bicarakan penguasa biasanya kan sulit merasa bersalah begitu. iya, Nah, iya, iya. jadi perasaan tidak tidak mau dianggap bersalah itu lebih dominan. Nah, tapi kan akhirnya ada jalan keluar bahwa Amerika tidak perlu membayar, tetapi Iran dapat uang. Nah, dapat uangnya dari mana? Kan Iran selama ini punya uang yang dibekukan di negara-negara Barat, yang nilainya sangat besar, 100 miliar dolar paling tidak. Ada yang menyebut sampai 200 miliar dolar, tapi paling tidak 100 miliar dolar. Nah, bagaimana uang yang sudah dibekukan berpuluh-puluh tahun itu saja yang dicairkan begitu. Kebetulan kurs dolar kan juga lagi baik. Jadi dalam Iya. mata uang Iran itu akan sangat 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 besar begitu. Seperti juga kalau kita punya tagihan dolar, Iya, kemudian hari iya, ini iya. cair, wah itu kita punya rupiah luar biasa banyaknya dibanding dolarnya cair pada waktu itu. Sorry, sorry. Iya, ya, Bah. Nah, karena itu eh, siapa ini yang harus membayar? Ya, dari uang Iran sendiri. Tetapi Iran kan nggak mudah percaya. Apakah Amerika konsekuen terhadap perjanjian? Karena selama ini kan banyak perjanjian yang tidak dijalankan oleh Amerika, bahkan dibatalkan. Nah, gimana caranya agar hari ini Iran membuka Selat Hormuz, tapi hari ini juga uangnya Iran itu cair. Gimana caranya? Hmm. Ini tidak mudah. Secara Iya, teknis ya. keuangan ya, Iya, ya. secara teknis keuangan siapa yang tanda tangan. Kan ada Iya. prosedur yang panjang, apalagi di perbankan. Itu misalnya bank yang menahan uangnya Iran kan harus punya dokumen apa perintah perintah pencairan dari siapa perintah ini. Kan sulit. Nah, ini di sini baru Pakistan tidak bisa berperan. Karena Oke. Pakistan tidak akan bisa dipercaya sebagai penengah ya, sebagai penengah yang luar biasa, tidak bisa dipercaya bahwa Pakistan akan ditakuti oleh Amerika dalam hal pencairan uang ini. Nah, disitulah peranan Qatar. Jadi, Oh. jadi Iya, 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 Qatar, iya, iya, iya. negara yang kaya raya itu, Mm-mm. kelihatannya Qatar menjamin pokoknya hari ini cair. Kalau tidak cair, Qatar yang mencairkan. Pakai uangnya Qatar, begitu. Nah, karena hubungan Iran dan Qatar selama ini tidak terlalu terganggu, maka Iran juga percaya. Oh, kalau dijamin oleh Qatar ya percaya. Kalau itu Selat Hormuz kita buka dan kita akan dapat uang dari Qatar dulu. Uh, karena misalnya ini, seandainya harus menunggu prosedur pencairan dari uang yang dibekukan itu. Ya, begitu Qatar ya. Jadi seharusnya Qatar ini juga harus dicatat sebagai Salah yang satu penengah ya, ya ya yang perusahaan besar begitu ya dalam. ya tanpa Qatar kan nggak cair juga kan. Dan kalau nggak cair kan Hmm. perdamaian batal kan begitu. Nah, Iya, iya. sehingga orang kaya ternyata tetap diperlukan ya untuk menjamin hal-hal yang Menjamin. seperti Iya, ternyata nggak di level individu ya, Mbak ya. Ternyata di level negara. Ternyata yang kaya ini juga masih didengarkan gitu loh omongannya. bayangkan kalau Qatar tidak, misalnya Amerika, Amerika kaya, udah Hmm. Amerika yang jamin, memangnya Iran percaya? Kan tidak percaya. Hmm. Iya Atau ya. siapa, misalnya Arab Saudi, kaya juga Arab Saudi yang menjamin, Iran nggak Hmm. percaya. Karena Hmm, Iran iya, dengan iya. Arab Saudi ini terjadi
konflik historis yang luar biasa. Itu bukan saja belakangan, itu sudah sejak zaman dulu ketika Islam masuk ke Persia. Nah, dan itu sudah riwayat lama. Antara Arab dan Parsi itu tidak mudah. Nah, tapi Qatar pertama tetangga. Kedua, Qatar ini ya moderat gitu. Karena Arab Saudi sendiri kan pernah konflik dengan Qatar belum lama, mungkin baru 10 tahun yang lalu. Itu konfliknya agak lucu juga. Sampai Arab Saudi itu memutuskan akan membangun kanal atau sungai yang besar sekali, yang sungai itu di perbatasan antara Qatar dan Arab Saudi. Dengan demikian maka putus hubungan begitu sampai segitu. Nah, tapi kan kemudian ada Piala Dunia di Qatar, Saudi kan harus kirim tim ke Qatar. Nah, akhirnya damailah. Jadi Piala Dunia di Qatar itu antara lain ikut meredakan ketegangan antara Arab Saudi dan Qatar. Nah, dan sekarang Qatar setelah itu Qatar juga berperan ketika orang Amerika ditahan di Iran, dan Qatar lah yang bisa meyakinkan Iran agar tahanan itu dikeluarkan. Itu akhirnya dikeluarkan, dan Qatar juga meyakinkan Amerika agar tahanan Iran yang di Amerika juga dikeluarkan. Jadi Qatar ini unik posisinya. Qatar ini unik. Dan sekarang ini sekali lagi juga berperan dengan cara menjamin Iran untuk uangnya pasti cair. Gitu. Nah, unik peran Qatar ini. Nah, dan Anda juga sudah tahu bahwa antara Qatar dan Iran ini kan hanya dipisahkan Selat Hormuz. Cuma ya kalau saya di pinggir pantainya Iran begitu, saya menghadap ke barat, pengen lihat mana sih daratan Qatar, nggak kelihatan karena lautnya agak jauh. Bukan dari Surabaya ke Madura, bukan begitu. Nah, lebih jauh. Sehingga saya pernah sengaja berdiri di pinggir pantai di Iran. Aku pengen lihat mana sih Qatar gitu. Oh, nggak kelihatan Pak gitu. Oh iya, nggak kelihatan gitu. Nah, tetapi di laut itu, di dalam lautnya, di tengah-tengah antara Qatar dan Iran, itu ada sumber gas yang terbesar di dunia. Dalamnya kira-kira 3.000 meter. Lokasi di bawah. Bukan di bawah air ya, masih jauh lagi. Begitu. Nah, itu milik bersama antara Qatar dan Iran. Jadi kelihatannya itu juga menjadi faktor yang menyebabkan hubungan Qatar dan Iran tidak mungkin buruk. Karena kalau buruk akan kehilangan lumbung energi yang terbesar di dunia. Nah, selama itu Qatar menyedot gas itu dari daratan Qatar. Dari wilayah Qatar. Jadi kan ini persis di tengah perbatasan itu ada danau gas. Danau gasnya itu separuh di wilayah Qatar, separuh di wilayah Iran, tapi di bawah laut sana. Tapi kan nggak bisa dibuat dinding kan, karena di bawah laut dan gas kan, bentuknya gas kan. Nah, karena itu ya sudah masing-masing silahkan menyedot gas itu dari perbatasan masing-masing. Nah, Qatar menyedot itu dari sisi Qatar, dan ini sudah dilakukan lebih dari 20 tahun yang lalu, dan Qatar kaya raya. Tapi Iran tidak bisa segera menyedot dari wilayahnya Iran karena masalah teknologi tinggi. Nah, tapi akhirnya Iran juga bisa menyedot itu. Jadi sekarang sedot-sedotan. Jadi ini ada danau raksasa, danau gas ya, bukan danau air. Danau gas raksasa di bawah laut sana. Nah, ini dua negara saling menyedot begitu. Dan tapi tidak masih akan nggak habis gitu ya. Oh, gitu. Itu nggak habis itu karena yang memang cadangannya banyaknya gitu. suatu saat akan habis, suatu saat. Gitu Tapi ya. mungkin 100 tahun lagi ya. Jadi hubungan Qatar dan Iran ini agak unik
Tetapi yang membuat Iran benci adalah karena Qatar mengizinkan di Qatar ada pangkalan militer Amerika. Itu yang Iran, dan itu kan berarti dekat sekali dengan Iran. Jadi Iya, iya. di pelupuk matanya Iran itu ada pangkalan militer Amerika. Gitu. Nah, Iran tentu tidak bermasalah seandainya Amerika tidak begitu erat dengan Israel. Sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kan Amerika ini kan bisa dimanfaatkan Israel nanti. Perasaannya Iran seperti itu. Oke. Wah, menarik sekali. Jadi semoga ini juga jadi salah satu. Ya tadi nggak 3 bulan aja lah, Mbak. Jangan 3 bulan. Di short jadi 1 bulan gitu supaya bisa turun ya. Semoga. Kalau Harapan ini, 1 bulan pun Mbak, kan Anda harapan. sudah bahagia kan ya. Oh, sangat bahagia, Abbas. Jadi kalau Sasa setiap hari, kalau mau ke mana namanya, pom bensin tuh nggak uji nyali gitu loh, Mbak. Nggak deg-degan, ini berapa, ini gitu loh, Mbak. Nah, itu yang nggak saya alami, perasaan itu, karena mobil saya kan listrik semua. Iya, ya itu. Yang penting itu ketenangan hati dan jiwa, ya bener, Mbak. Monggo, redaksi, adakah pertanyaan dari teman-teman mengenai turunnya minyak ini? Pagi, Pak. Ya, pagi. Eh, Model penyelesaian konflik seperti ini, apakah ini baru? Kalaupun baru, eh, apakah akan menjadi semacam format ke depannya, Pak, ketika ada konflik di negara lain? Saya kira nggak baru. Cuma Hmm. biasanya karena itu peran orang-orang yang netral itu biasanya sangat diperlukan. Eh, Hmm. itu banyak orang yang bilang, kok Anda ini blok siapa? Aku nggak blok sana, aku nggak blok sini. Ada yang betul-betul nggak blok, ada yang pura-pura, ada yang diam-diam, begitu. Tapi dalam hal Qatar, sebetulnya kan bukan netral, sebetulnya kan dia sangat Amerika. Eh, tetapi mungkin karena gas tadi, juga karena Qatar berpikir lebih sehat bahwa apa sih perlunya konflik gitu, dan kebetulan ya tadi itu punya uang yang luar biasa sehingga Iran berpikir bahwa ya nggak apa-apa lah, nggak musuhan sama Qatar asal dapat uangnya misalnya kan juga nggak apa-apa begitu. Eh, eh, saya kira peran negara ketiga selalu ada. Tetapi dalam hal Ukraina dan Rusia, siapa yang akan jadi pihak ketiga? Kan ini blok militer besar, lawan blok militer besar, dan pihak-pihak yang sangat berkuasa semuanya terlibat di situ. Yang mencoba menjadi penengah yang serius adalah Turki. Karena di Hmm. satu pihak Turki, ya Turki ini di satu pihak dia anggota NATO, di lain pihak dia negara Islam, di lain pihak lagi dia dekat dengan Rusia atau dulu Uni Soviet, sehingga Turki ini mencoba berperan menjadi penengah yang serius. Misalnya salah satu keberhasilannya adalah ketika Ukraina itu tidak bisa mengekspor gandum. Gandum, kedelai, itu kan mereka produksinya luar biasa. Nah, itu kemudian bisa dilakukan lewat Turki. Itu lewat Hmm. laut apa itu? Itu Bosporus terus itu kan tembusnya ke Ukraina sana, Kaspia. Nah, itu uh, Turki. Kemudian pernah ada penandatanganan semacam perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Bukan perdamaian, tetapi apa saja yang bisa dilakukan, apa bisa dilakukan, itu dilakukan juga di Istanbul. Nah, tetapi sampai hari ini belum berhasil. Mungkin karena ya Turki kan tidak sekaya Qatar, begitu. Dan yang di apa katakanlah diiming-imingi uang seandainya itu kan negara-negara kaya. Jadi tidak mudah juga. Sementara Iran kan negara yang sangat perlu uang sekarang ini karena Ya. diblokade sekian lama, sehingga sulit karena tidak ada yang mencoba menjadi yang bisa bukan mencoba, yang bisa menjadi penengah yang punya kekuatan seperti Qatar di mata Iran dan di mata Amerika.
Karena Qatar di mata Amerika juga penting karena kalau Qatar misalnya tidak membolehkan pangkalan militer di Amerika kan Amerika juga rugi. Sehingga ya sudahlah dengarkan Qatar gitu. Tapi dalam kasus Ukraina Rusia nggak ada negara yang bisa punya peran seperti itu. Sementara PBB praktis sudahlah kehilangan gigi lah. PBB sudah seperti macan yang ompong ya. Hmm. Oke. Kalau abang nggak bilang nggak membahas tentang PBB, saya tadi udah lupa banget loh, Bah, kalau kita ada PBB. Iya, memang semua orang udah lupa. Jangankan PBB, ini orang sudah lupa ada ASEAN. Abang terima kasih banyak hari ini ilmunya, insight-nya. Ya, siapa tahu. Kenapa Karena ASEAN juga kenapa ASEAN juga mengalami hal yang sama dengan PBB? Misalnya Kamboja terlibat konflik dengan Thailand. kenapa ya? Nah, kenapa ASEAN tidak turun tangan? Iya, betul juga ya. Ya, kenapa ASEAN nggak kedengaran sama sekali apa upaya ASEAN untuk padahal dua-duanya negara ASEAN. Nah, jadi ya begitulah memang semua sekarang sudah nafsi-nafsi bilang orang Arab. Artinya sudah egois semua gitu. Kayaknya lebih Oke, kepentingan masing-masing ya, Bah ya. Terima kasih ya. Terima kasih insight-nya hari ini. Tadi langsung dibahas loh, ASEAN kemana? Iya ya, saya baru ingat ternyata ada namanya ASEAN. Ya siapa tahu, Bah, sebentar lagi setelah ini lebih stabil baru muncul celung gitu, baru mendeklar ini ASEAN akan melakukan hal-hal lalala ye. Nah, dari dimana itu juga menjadi salah satu dari banyak sekali kebiasaan organisasi. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.